Ya, berjumpa lagi bersama saya Zevanya Maratamangunsong. Saya pada saat ini akan mempresentasikan mengenai perancangan reaktor ideal dengan mata kuliah perancangan reaktor kimia dengan dosen pengampu Pak Mustain Zamhari. Baiklah, akan saya mulai presentasinya mengenai perancangan reaktor ideal. Sebagai seorang engineer, dalam merancang reaktor harus memahami tujuan dan perancangan reaktor kimia yang akan dilakukan, yaitu dengan cara menentukan jenis dari reaktor, apakah mau dalam bentuk tangki ataupun bentuk pipa. Kemudian operasi yang menggunakan metode batch ataupun secara kontinu. Untuk pipa itu tentunya kontinu, dan terakhir baru mengenai ukuran dan volume untuk mencapai target yang akan kita inginkan, baik itu produknya dan kondisi operasinya. Maka akan kita tentukan volume reaktor yang akan kita inginkan. Untuk dasarnya, persamaan laju reaksi komponen untuk reaksi yang berlaku untuk reaksi homogen atau satu fasa dengan fasa tunggal. Untuk satu komponen I, laju reaksinya itu dinyatakan sebagai perubahan massa atau perubahan mol per waktu per volume. Jika volumenya konstan, maka dapat dinyatakan sebagai konsentrasi. Maka dapat dinyatakan perubahan laju reaksi adalah perubahan konsentrasi per satuan waktu. Reaktor ideal terbagi menjadi, pada dasarnya ada berbentuk batch. Reaktor batch yang contohnya reaktor pada gambar A adalah reaktor batch. Kemudian yang B adalah reaktor pipa continuous steady state. Ya, walaupun nanti steady state ada berbentuk tangki ataupun yang bentuk lainnya. Untuk batch sendiri menjadi ciri khas dari reaktor batch adalah komposisi di dalam reaktor selalu akan berubah. Komposisinya akan selalu berubah terhadap waktu, tetapi dalam satu waktu yang sama, komposisi dari semua bagian reaktor itu adalah sama. Jadi untuk reaktor batch, prinsipnya seperti itu. Karena tidak ada aliran masuk maupun aliran keluar, maka selama waktu reaksi terhadap waktu, komposisi dalam reaktor akan berubah. Tetapi jika ditinjau dalam satu waktu tertentu, maka komposisi di semua bagian itu adalah sama. Berbeda yang dengan reaktor aliran sumbat atau PFR. Seperti yang kita bayangkan, jika ada sebuah sumbat yang berjalan, yang di dalam sumbat tadi terjadi pencampuran, maka ketika sumbat itu berjalan dan dari sumbat itu terjadi reaksi, maka reaktan akan terkonversi menjadi produk, sehingga ketika sambil berjalan komposisi feed maupun komposisi produk di dalam sumbat itu akan berubah beriringan dengan waktunya. Jika sumbatnya berada di awal maupun ketika di tengah dibandingkan juga dengan yang ketika akan keluar dari pipa, maka komposisinya akan berbeda-beda. Jadi komposisinya akan berubah terhadap waktu juga di dalam sumbat tersebut, sehingga ketika dalam batch tadi, dalam waktu yang sama, komposisi di semua bagiannya sama. Berbeda dengan PFR, maka reaktor pipa ini dalam waktu yang sama komposisi di setiap bagian reaktor itu berbeda-beda. Karena seperti yang kita bayangkan tadi,
terjadi banyak-banyak sumbat-sumbat atau segmen-segmen antara yang di depan, di tengah, dan yang di belakang pada waktu yang sama akan memiliki komposisi yang berubah. Sumbat yang sama ketika bergerak terhadap waktu maka akan berubah. Tetapi pada waktu yang sama untuk segmen sumbat yang sama, bayangkan ketika sumbatnya mengalir, tidak ada pencampuran dengan segmen sumbat yang di depan dan tidak ada pencampuran dengan segmen sumbat yang ada di belakang, tetapi pencampurannya terjadi pada secara sempurna di dalam segmen sumbat tadi, sehingga komposisi yang sama terjadi pada segmen sumbat yang tertentu saja. Komposisi yang samanya terdapat pada segmen itu saja. Jadi itu perbedaannya dengan model tangki dan model pipa. Kemudian yang bentuk batch juga, yang bentuk tangki akan ada beberapa variasi, yaitu adalah fed batch. Misalnya di gambar C ini, di tangki ini sudah ada A, dan yang dicampurkan B, ditambahkan B secara berkala. Yang terjadi adalah di dalam komposisi ini akan berubah karena si A akan bereaksi dengan si B dan menjadi produk, sementara volume juga sendiri akan berubah. Ini jika si A sudah masuk duluan dan si B masuk belakangan. Kemudian variasi yang lain seperti di D, di mana reaktan itu berbarengan masuk, berbarengan semua, baik itu reaktan A maupun reaktan B. Maka volumenya akan berubah karena A dan B akan ditambahkan secara berkala, namun komposisinya akan sama. Jadi dalam waktu tertentu maka komposisi di dalam reaktor D akan sama. Kemudian untuk yang bagian E, ini yang A-nya ada di dalam semua, kemudian B ditambahkan, tetapi produknya akan diambil. Produknya akan diambil, maka yang terjadi adalah laju pengambilan produk akan sama dengan laju penambahan B. Maka yang terjadi adalah komposisinya berubah, tetapi volumenya tetap. Volumenya tetap karena laju masuk B sama dengan laju keluar produk. Nanti akan dilihat di bab selanjutnya bagaimana mengenai neraca massa di masing-masing reaktor yang akan kita rancangkan. Sekarang adalah yang perlu kita ingat adalah neraca massa dalam reaktor. Ada persamaan reaktor itu diturunkan dari neraca massa hanya ketika kita menyusun neraca massa, kita perlu mendefinisikan yang namanya elemen reaktor volume. Atau yang sering juga disebut dengan kontrol volume atau elemen dari volume reaktor. Itu adalah elemen dari volume reaktor di mana kita bisa melakukan peneracan massa. Syaratnya yaitu ketika kita memastikan bahwa di dalam elemen volume tadi atau dalam kontrol volume tidak ada perpindahan komposisi atau komposisinya seragam di semua bagian kontrol volume. Itu yang perlu kita pastikan terlebih dahulu sebelum merancang neraca massa dalam reaktornya.
Untuk neraca massa dipastikan bahwa kontrol volume itu di semua bagian di dalam kontrol volume itu pastikan semuanya komposisinya sama atau seragam atau konsentrasinya seragam di semua bagian. Baru kita bisa membuat persamaan neraca massa. Untuk persamaan neraca massa adalah akumulasi. Walaupun di sini akan agak berbeda, tetapi laju akumulasi sama dengan laju masuk dikurangi laju keluar ditambah laju generasi atau laju terbentuk dikurangi laju konsumsi. Setelah kita dapat meyakinkan bahwa di dalam kontrol volume itu sama atau seragam, maka baru kita bisa menentukan neraca massanya. Laju akumulasi sama dengan laju masuk dikurang laju keluar ditambah laju terbentuk dikurangi laju konsumsi. Yang perlu kita perhatikan juga yaitu kita harus memastikan semua satuannya sama. Karena ini neraca massa, maka persamaan aslinya adalah laju massa. Laju akumulasi massa sama dengan massa masuk dikurangi massa keluar ditambah massa yang terbentuk dikurangi massa yang hilang. Kalau yang perlu kita tinjau yang seperti di slide, neraca massa reaktan masuk, maka reaktan itu tidak akan terbentuk kembali. Reaktan itu akan berkurang, maka dia akan menjadi produk. Maka laju reaksinya persamaannya itu seperti pada yang di atas. Akumulasi reaktan di dalam elemen volume itu akan sama dengan reaktan yang masuk dikurang reaktan yang keluar dikurang reaktan yang terkonsumsi. Satuannya bisa laju massa, yaitu massa per waktu kilogram per menit atau gram per menit, ataupun satuan-satuan waktu yang lain, atau juga yang menyatakan dalam bentuk mol. Mol juga menyatakan massa juga, mol per jam, mol per menit, atau mol yang lainnya. Di sini adalah konsumsi, karena neraca massa ini adalah neraca massa reaktan. Selama reaktannya masih dalam kontrol volume, maka reaktan akan mengalami reaksi, maka reaktan akan berkurang, maka akan terjadi akumulasi. Untuk produknya berbeda, karena produk tidak akan terbentuk di reaktan, maka laju produk akan bertambah seiring waktu. Di sini perlunya kita mengetahui persamaan laju reaksi, karena nanti laju reaksi itu akan diperhatikan atau akan digunakan pada bagian laju konsumsi reaktan akibat reaksi di dalam elemen volume. Itu elemen volume produk. Makanya kita perlu memahami bagaimana membangun persamaan laju reaksi ya. Nanti laju reaksi ya perlu dicek, karena nanti perlu memastikan semua komponen yang neraca massanya harus sama. Jika nanti massa per waktu, maka laju reaksi satuannya adalah konsentrasi kilogram per volume per waktu. Maka kita perlu kalikan dengan volume reaktor. Jadi pastikan komposisi di dalam kontrol volume harus seragam dulu, baru bisa kita membuat neraca massa sebelum dan sesudah meninggalkan kontrol volume.
Ini adalah persamaan neraca massa yang umum. Nanti untuk belajar reaktor yang isinya adalah sel, sel itu kan makhluk hidup, jadi akan ada berbeda dengan reaktan. Reaktan akan selalu berkurang dan produk akan selalu bertambah selama melalui reaktor volume. Sel itu kan ada dua. Nanti ada yang bertambah karena dia akan bertumbuh, dan ada yang berkurang maka karena ada yang mati. Nanti waktu menyusun neraca massa sel, dua-dua ini harus kita perhatikan, baik yang bertambah ataupun yang mati karena bertumbuh maupun yang mati dari bakteri atau sel yang mempengaruhi reaksinya. Kemudian untuk neraca panas dalam reaktor, sebelum menyusun neraca massa reaktor tadi, kita harus memastikan konsentrasi sama. Dalam perancangan neraca panas, kita harus memastikan temperatur dalam kontrol volume itu semuanya seragam. Mau yang di tengah atau di samping atau di dekat-dekat pojok, kita harus memastikan volume temperaturnya seragam, temperaturnya homogen, baru kita bisa membuat neraca energinya. Untuk neraca energinya sama, akumulasi sama dengan masuk dikurangi yang hilang dikurang yang masuk. Ini adalah basis menyusun neraca massa atau neraca panas. Sebelum kita menyusun neraca massa untuk setiap reaktor, kita juga perlu melihat hubungan antara konsentrasi dan konversi. Jadi pada dasarnya yang namanya konversi menyatakan seberapa banyak zat yang reaktan berubah menjadi produk terhadap setelah waktu tertentu, berapa perubahan jumlah zat ya sebelum dan sesudahnya. Nah ini yang jika kita nyatakan dalam massa saja atau mol saja, maka misalnya awal N itu adalah mol, yang awal itu adalah N0 dan akhir itu N, maka konversi A adalah sebetulnya Na0 dikurangi Na per Na0. Berapa Na yang berubah relatif terhadap mol awal. Jadi itu definisi dasar dari konversi. Nah, kalau volume dari suatu sistem itu tetap, jika volumenya tetap, maka dapat didefinisikan Ca sama dengan Na per volume. Konsentrasi sama dengan mol per volume. Jika volume dalam satu reaksi itu tetap, maka konversi itu dinyatakan sebagai Ca0 minus Ca per Ca0. Atau seperti yang pada gambar yang ini. Nah, ini adalah kondisi kalau di Levenspiel adalah Q1. Q1 adalah kondisi di mana densitasnya konstan karena volumenya konstan. Dan berlaku hukum kekekalan massa. Walaupun reaktan ada yang berubah menjadi produk, tetapi massanya akan tetap atau konstan. Kalau volumenya tetap atau konstan, maka densitas akan tetap ataupun konstan. Baik itu reaktor batch maupun reaktor mengalir dengan densitas konstan, maka dapat didefinisikan bahwa konversi sama dengan
perubahan konsentrasi. Nah, ini berlaku untuk reaksi yang fase cair atau karena reaksi yang cair akan volumenya akan tetap. Bisa juga dalam fase gas dengan temperatur yang konstan dan densitas yang konstan. Untuk hubungan konversi dapat dinyatakan dalam dua persamaan, yaitu seperti berikut, yang jika diturunkan menjadi dxa ataupun dca menjadi seperti berikut. Untuk menentukan apakah sistem itu memiliki densitas yang konstan atau tidak, maka bisa dihitung dengan epsilon, namanya epsilon atau faktor ekspansi. Faktor ekspansi itu untuk menentukan apakah sistem reaksi itu memiliki densitas yang konstan atau tidak. Nah, faktor ekspansi ini dihitung dari ini kita lihat dari berbasis reaktan A. Berapa volume ketika konversi A sama dengan 0. Kita contohkan konversi A sama dengan 0 dengan PXA sama dengan 0. Jadi berapa volume dari sistem, berapa volume sistem ketika awal reaksi, ketika A-nya belum bereaksi, itu adalah XA-nya sama dengan 0. Kita juga perlu menentukan XA itu terjadi ketika A-nya itu habis. Maka kita perlu menghitung volume sistem ketika di awal sebelum bereaksi, ketika A-nya belum bereaksi sama dengan 0. Itu adalah VXA sama dengan 0, dan berapa volume sistem ketika A-nya habis bereaksi semua, yaitu XA-nya sama dengan 1. Dari situ kita bandingkan. Jadi ketika VXA min 1 min PXA 0 per VXA 0 dan nilai epsilon A itu sama dengan 0, maka dapat disimpulkan bahwa reaksi tersebut terjadi ketika densitasnya konstan. Kita dapat melakukan epsilon ini berbasis A maupun berbasis B ataupun reaktan yang lain, tetapi definisinya sama. V-nya sama dengan volume total sistem, bukan hanya volumenya massa jenis. Jadi V-nya adalah volume total sistem, tetapi dapat kita lihat ketika A-nya itu belum bereaksi sama sekali dan ketika A-nya bereaksi habis semua. Ketika epsilonnya sama dengan 0, maka masuk ke kasus 1, yaitu densitasnya konstan. Jika dilihat dari layar, dari notasi di buku ini perlu kita perhatikan notasi yang digunakan. F itu menyatakan mol per waktu, yaitu laju alir molar. Kemudian V kecil itu menyatakan debit meter kubik per jam kalau F itu mol per jam. Kemudian CA0 itu adalah konsentrasi A pada feet. Ya, kalau konsentrasi berarti mol per meter kubik. Kemudian masuk, semua memakai notasi 0 ya. Kemudian masuk ke dalam reaktor pada volume tertentu, nanti akan ada FA. FA adalah yang keluar dari reaktor. Kalau diketahui konversi ya diketahui ya sebesar XA, maka FA
FA01 min XA, itu mencari FA. Kemudian debitnya itu sama, yaitu masuk sama dengan keluar. Kemudian CA dan XA bisa ditentukan. Itu kalau reaksinya adalah A plus B misalnya menjadi R, kemudian ada notasinya A, B, dan R, maka perubahan tiap-tiap komponen baik A maupun B maupun R bisa dibandingkan terhadap koefisien stokiometria atau terhadap konversi dapat dibagikan CA0 dikali XA per A sama dengan CB0 dikali XB per B. Kemudian untuk fasa yang lain, misalnya menggunakan fasa gas. Masa gas itu kan walaupun jumlah masanya tetap, kemudian karena gasnya berubah menjadi produk, reaktannya berubah menjadi produk, maka volume dari sistem reaksi bisa berubah. Sehingga nanti akan menghasilkan epsilon dari A tidak sama dengan 0. Ada nilainya. Epsilon A-nya itu akan menjadi nilainya. Karena ada nilainya, maka dapat didefinisikan volume dari akhir reaksi sama dengan volume 0, volume awal dikalikan 1 plus epsilon A dikali dengan XA. Epsilon tadi itu adalah faktor ekspansi tadi. Sehingga kalau dimasukkan ke kasus 2, densitasnya berubah karena ada perubahan mol selama reaksi, maka perlu memasukkan faktor ekspansi ini ke dalam persamaan konversinya. Kalau tadi kan hilang karena faktor ekspansinya sama dengan 0. Jika tidak sama dengan 0, maka perlu masukkan epsilon A-nya dimasukkan ke dalam persamaan konversi. Jikalau diturunkan juga akan menghasilkan seperti ini. Namun kita perlu memasukkan parameter epsilon ini ke dalam sebagai pengali dari konversi. Untuk antara reaktan A dan B adalah reaktan, maka sebetulnya nanti kita akan mendapatkan hubungan antar seperti ini. Epsilon A XA sama dengan epsilon B XB, bahwa faktor ekspansi reaktan dikali dengan konversi reaktan tadi, maka nilainya akan konstan. Sementara untuk produk tidak perlu dihafal karena nanti dapat dilihat dari persamaan stokiometri reaksinya, berapa koefisiennya masing-masing komponen baik reaktan maupun produk, nanti dapat dihubungkan dari persamaan stokiometrinya. Untuk sistem reaksi tertentu nanti akan ada komponen yang namanya komponen inert yang memang sengaja ditambahkan ke dalam reaksi, tetapi sebenarnya dia tidak akan ikut terlibat dalam persamaan stokiometri reaksi. Nanti dapat dihitung dengan persamaan seperti bagian bawah yang ini. Yang perlu kita pahami bahwa jumlah inert tidak akan mempengaruhi, tidak akan berubah baik itu di awal maupun di akhir, sehingga dia tidak akan bereaksi sama reaktan. Nah, hanya jika volume total reaksi yang berubah,
maka konsentrasi inertnya akan berubah. Jadi masanya tidak akan berubah karena inert itu tidak akan bereaksi sepanjang waktunya, tetapi karena reaksi terjadi perubahan volume, maka konsentrasi dari si inert awal dan akhirnya akan berubah, bisa berubah. Ini masuk untuk kasus kedua. Untuk kasus ketiga itu untuk yang lebih kompleks lagi. Kalau yang kasus 2 tadi hanya densitas saja yang berubah, tekanan dan temperatur yaitu tetap. Untuk kasus ketiga semuanya berubah, baik itu densitas, temperatur maupun tekanan. Jadi misalnya reaksi yang digunakan adalah reaksi ini, A plus BB menjadi RR, di mana A plus B tidak sama dengan R. Di sini kita perlu mendefinisikan yang namanya, kalau di sini istilahnya namanya K reaktan atau reaktan kunci. Yaitu reaktan yang akan dijadikan basis untuk konversi. Jadi kalau A dianggap sebagai reaktan kunci, maka densitas tekanan dan tekanan itu berubah, maka perlu kita persamaan yang membutuhkan kondisi perubahan tekanan dan temperatur. Dan itu adalah persamaan keadaan. Yang sudah kita pelajari pada materi termodinamika. Jadi untuk mengkorelasikan densitas, tekanan, dan temperatur, kita perlu persamaan keadaan. Persamaan keadaan yang paling simpel adalah persamaan gas ideal. Rumus ini diturunkan dari persamaan gas ideal, yaitu hubungan antara konsentrasi dihubungkan kembali dengan si koefisien stokiometri akan berhubung oleh persamaan gas ideal. Tidak perlu akan kita bahas detail di sini, ini hanya akan menjadi pengantar saja. Maka jika nanti terjadi perubahan tekanan, temperatur, selain memasukkan faktor epsilon, kita juga perlu memasukkan hubungan persamaan gas ideal tadi, persamaan keadaan tadi. Oke. Dan bisa juga dilihat kalau tekanannya cukup tinggi dan temperaturnya cukup rendah, nanti akan kita dapat, dan temperatur isotermal, maka kita bisa dapatkan EA nya menjadi 0 dan T0P per TP0 menjadi 1, maka akan balik ke kasus 1. Mungkin sekian yang bisa saya presentasikan. Sampai jumpa lagi di lain waktu dan terima kasih.